kita, Bapak sebagai pengajar dan adik-adik sekalian sebagai penuntut ilmu. Dan semoga hari ini kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ilmu yang akan kita pelajari sebentar bisa kita pahami dengan baik. Amin. Selanjutnya, salam dan salawat kepada imam kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'in, dan kepada kita semua, terkhusus anak-anakku semua yang hadir pada pagi hari ini. Baik anak-anak sekalian, untuk lebih afdalnya kegiatan kita pada pagi hari ini, saudara Islam silakan dibaca doa. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Oke, anak-anak semua, siapa yang ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Hadir semua? Oke, baik. Alhamdulillah. Kelompok apa yang masuk hari ini? B. Kelompok B. Oke, baik anak-anak semua, didengarkan namanya dulu ya. Muhammad Nur Islam Heriawan. Hadir Pak. Muhammad Rafli Samsudin. Hadir Pak. Oke. Muhammad Taufik. Hadir Pak. Muhammad Sulhanur Habib. Hadir Pak. Nova Aulia. Nur Aisyah. Nur Suhra. Nurul Ain Abdul Majid. Rafida. Rahman. Hadir Pak. Reski. Rahmiyati. Saifullah. Selvianti Ahmad. Hadir Pak. Sri Intan. Hadir Pak. Zahra. Hadir Pak. Berarti hadir semua ya? Hadir. Oke. Ya. Semoga hari ini anak-anak semua kita bisa kehadiran kita hari ini tidak sia-sia. Oke, baik anak-anak sekalian, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, Bapak minta kepada anak-anak sekalian, silakan dicek sekitar mejanya, kursinya, kalau ada sampah-sampah, silakan diamankan dulu di tempatnya masing-masing. Dan buku pelajaran matematikanya silakan disiapkan untuk pembelajaran kita hari ini. Oke. Ya, oke anak-anak semua, untuk pertemuan kita hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang mana yang lalu kita telah belajar tentang program linear yang di dalamnya adalah tentang sistem persamaan
materi prasyarat pada matriks adalah sistem persamaan linear. Ya, oke. Nah, kemudian ini SPLDT. Nah, coba apa lagi kepanjangannya SPLDT? Sistem persamaan linear dua variabel. Oh iya. Kalau Sahra mestinya apa lagi? Sistem persamaan linear dua variabel. Oh iya. Betul sekali. Aplaus untuk semua. Jadi sistem persamaan linear dua variabel itu SPLDT. Oke. Satu orang ada yang bisa menuliskan contohnya? Coba. Oke. Terima kasih ya. Jadi ini ini adalah contoh sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini ada X dan Y. Nah, ini namanya X dan Y namanya apa? Variabel. Kalau misalnya ini yang di depannya X dan di depannya Y, nah, ini namanya koefisien. Nah, ini namanya sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kalau misalnya Bapak tuliskan ini 2x tambah 4y kurang dari atau sama dengan 5. Apa namanya? Apa namanya? Persamaan tidak samaan linear dua variabel. Ya, ini namanya pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang Matriks. Namun ini tadi materi dasar. Dan saya yakin bahwa adik-adik semua masih ingat tentang sistem persamaan linear dua variabel. Namun hari ini pada materi matriks kita hanya berfokus pada definisi matriks. Kemudian yang kedua kita pada jenis-jenis matriks. Nah, anak-anak sekalian, karena anak-anak itu semuanya sudah paham tentang sistem persamaan linear dua variabel, saya yakin akan mudah dalam mempelajari tentang definisi matriks dan jenis-jenis matriks hari ini. Oke, anak-anak semuanya, matematika? MIPA 4? Luar biasa. Merdeka belajar? Siap. Oke, terima kasih. Untuk hari ini ada kompetensi inti yang akan kita pelajari hari ini. Ada KI 3, KI 4, dan anak-anak semua ada semua di LKPD yang sudah Bapak bagikan. Ada ini. Ada di LKPD-nya. Kemudian berikutnya tentang ini yang penting, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Coba Islam baca dulu indikator kompetensi untuk hari ini. Silakan. Menjelaskan matris dan kesamaan matris. Indikatornya. Coba indikator pencapaian. Menyimpulkan definisi matris. Jadi ini hari ini yang akan kita capai ya. Diharapkan proses pelajaran kita hari ini adik-adik semua dapat menyimpulkan definisi matris. Kemudian berikutnya
menyusun informasi ke dalam bentuk matriks. Jadi nanti ada beberapa informasi yang kita akan buat ke dalam bentuk matriks. Selanjutnya Bandingkan jenis-jenis matriks. nanti ada di dalam jenis-jenis matriks kita akan belajar tentang bagaimana jenis-jenis matriks pada hari ini. Selanjutnya untuk KD 4-nya apa? Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Ya, oke. Itu yang umum ya untuk materi matriks. Namun untuk hari ini kita hanya fokus pada yang berikutnya, menyelesaikan ya, ini menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks. Ya, hanya itu saja. Kemudian berikutnya, nah ini yang penting. Yang penting hari ini. Coba Zahra dibaca ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, Zahra. Setelah mendiskusikan permasalahan satu di LKPD dan mendengarkan penjelasan guru melalui media PPT dan YouTube, peserta didik dapat menyimpulkan definisi matriks dengan mandiri secara benar. Itu yang kedua. Selanjutnya, yang kedua, setelah mendiskusikan permasalahan 2 di LKPD dan mendengarkan penjelasan guru melalui media PPT dan YouTube, peserta didik dapat menyusun informasi ke dalam bentuk matriks dengan mandiri secara benar. Yang ketiga, setelah mendiskusikan permasalahan 3 di LKPD dan mendengarkan penjelasan guru melalui media PPT dan YouTube, peserta didik dapat memperbandingkan jenis-jenis matriks dan dengan mandiri secara benar. Yang keempat, setelah mendiskusikan permasalahan di LKPD dan mendengarkan penjelasan guru melalui media PPT dan YouTube, peserta didik mampu memecahkan masalah konseptual dan yang berkaitan dengan matriks secara mandiri dan tepat. Oke, jadi anak-anak sekalian, jadi ini tujuan pelajaran kita. Jadi pembelajaran kita hari ini di samping anak-anak semua sebentar akan ini dituntut untuk melakukan sesi diskusi, karena sebentar Bapak akan bagi ke dalam beberapa kelompok, sebentar bagi 3 kelompok, dan kemudian bersama dengan kelompoknya akan mendiskusikan masalah yang ada di LKPD yang Bapak bagikan. Kemudian selanjutnya ada perwakilan yang menyampaikan hasil diskusi. Kemudian itu setelah sesi diskusi selesai, maka kita akan bersama-sama menarik kesimpulan tentang definisi matriks dan jenis-jenis matriks. Baik anak-anak sekalian, itu tadi tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini, dan selanjutnya kita akan masuk pada sesi selanjutnya. Ini beberapa masalah yang muncul di sekitar kita. Saya yakin, misalnya masalah pertama, upacara bendera. Ya, setiap hari Senin pasti semuanya ikut upacara. Atau ada di sini yang malas upacara? Ada? Tidak. Ada? Tidak. Alhamdulillah, semuanya cinta tanah air. Jadi upacara bendera merah putih itu adalah sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air kita, Indonesia. Merdeka! Merdeka! Oke. Selanjutnya, yang kedua. Gambar kedua, apa yang di gambar kedua? Apa itu? Ya. Gambar kedua ini, yang ini adalah kegiatan suasana di kelas, sama dengan kita hari ini. Jadi pembelajaran kita sebenarnya dekat, karena matematika itu mudah, menyenangkan dan dekat dengan kita. Kalau ini apa? Kelas buku. Jadi dari ketiga masalah ini nanti bisa akan kita kaitkan dengan matriks. Ya, kalian diskusikan sebentar.
statistik kehadiran siswa pada satu sekolah dalam satu minggu dalam tabel sebagai berikut. Nah, ini ya. Ini kelas 11 MIPA 1, 11 MIPA 2, 11 MIPA 3, 11 MIPA 4, 11 MIPA 5. Nah, ini hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nah, apa ini? Apa itu di atas? Apa? Bentuk apa ini? Apa? Apa? Tah? Ya, kalau di dalam tabel apa yang ada di dalam tabel? Ada? Apa lagi? Ada? 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 Ada kolom, ada baris. Ya, itu yang ada di dalam tabel. Nah, coba anak yang kan tabel di atas sesuai dengan baris dan kolom. Kemudian nanti coba tuliskan dalam bentuk materi. Nah, tapi ini sebentar akan dilakukan pada sesi diskusi. Nah, berikutnya ini. Nah, ini beberapa masalah. Ada beberapa jenis matrik dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, dan G. Nah, ini juga beberapa masalah. Nah, nanti di sini coba cek dan deteksi jenis-jenis. Nah, untuk ini ada materi yang sudah Bapak kirim di grup WA ya? Sudah masuk semua? Sudah. Coba siapa yang bisa buka? Yang paling bagus jaringannya? Coba ada satu orang yang bisa buka. Oke, silakan coba di tes dulu apakah bisa diakses atau bagaimana? Bisa. Ya, coba diputar dulu sebentar. Karena ini sebentar jadi pedoman kalian pada sesi diskusi. Coba dites dulu apakah jaringannya sampai atau bagaimana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali mas guys dan bapak guys di channel Lukas. Baik, kali ini kita akan membahas tentang matrik ya. Ada 2 materi Pak, ini materi pertama dan ada lagi 1 materi. Oh iya. Sebenarnya sama materinya, hanya beda yang ini tutorial. Jadi Jumpa lagi dengan tutorial. ya. Jadi sebenarnya di situ hanya satu ya. Materi intinya hanya berbicara tentang definisi matriks dan jenis-jenisnya. Tapi Bapak kirim 2. Ada 2 video yang Bapak kirim di grup. Jadi silakan nanti didiskusikan yang mana yang pas pada saat berdiskusi dengan pada lembar kerja. Nah, jadi tuh. Jadi mohon doanya ya supaya ke depan yang ada di video itu bukan lagi orang lain tapi Bapak sendirian. Amin. Ya. Dan Bapak juga berharap ke depan ada di antara anak-anak semua, ada di antara kita yang bisa sukses seperti teman-teman kita yang lain yang bisa sukses di dunia seperti ini. Ada di sini yang suka nonton YouTube? Ada? Saya Pak. Wih, semua jadi. Sudah ada channel YouTube-nya? Ada Pak, tapi nggak tahu susahnya. Makanya kita tahu. Ratingnya? Oh ya, oke. Bagus ya? Iya, Pak. Sudah bikin. Jadi sekarang zaman now harus serba ini. Jadi bisa saya doakan semoga ke depan bisa jadi YouTuber dan bisa menghasilkan dari situ. Bisa di rumah santai-santai, ngopi-ngopi, masuk lagi lagi. Oke. Matematika? MIPA 4? Luar biasa. Merdeka belajar? Siap. Selanjutnya, jadi itu tadi link video yang berikutnya kita pindah di pembagian kelompok. Ya, oke. Selanjutnya, anak-anak sekalian, pada pembagian kelompok dan masalah ini, Bapak tentukan ya salah satu anggota kelompoknya, kemudian sebentar anggota kelompok yang lain mengikut. Untuk
Yang kelompok 1 Zahra. Zahra. Bagaimana Zahra, siap? Siap, Pak. Kelompok 2 Nurul Ain. Kelompok 3 Rafida. Berikutnya yang lain sebentar menyelesaikan. Nah, sekarang di sini ada 6 laki-laki ya. Oke. Dan biasanya laki-laki itu biasanya selalu jadi pengawal. Oke, kalau begitu 6 bagi 3 berapa? 2. Oh, jadi masing-masing kata kelompok 2. Nah, yang ingin mengawal Zahra silakan berdiri, 2 orang. Ya, oke. Berikutnya yang mengawal Nur Ain, siapa yang bersedia? Ya, 2. Nah, selanjutnya untuk pengawalnya Rafida, ya silakan berdiri. Ya. Kemudian selanjutnya yang ini kita mau masuk di kelompok mana? Nurul Ain. Kalau kita Nurul Ain. Kita Rafida. Kita Zahra. Kita Zahra. Oke. Sudah ini kelompoknya sudah ada ya? Sudah? Dan sebelum bergabung dengan teman kelompoknya, tadi Zahra, Nurul Ain, Rafida silakan ambil ini. Ini ya, Bapak kita undi karena di LKPD ada 3 masalah dan kalau satu kelompok semuanya menyelesaikan hari ini semuanya tidak cukup. Jadi sebentar memilih satu masalah dan sebentar akan didiskusikan kemudian diselesaikan. Oke, silakan Rafida dulu memilih. Oke, Ain, otomatis lakukan. Oke. Sekarang Nurul Ain masalah dapat masalah 2. Iya, Nurul Ain dapat masalah 2. Nah, kebetulan ya. Nah, sekarang Rafida dapat masalah 3. Masalah 3. Kasih kode N3. Zahra Masalah pertama, Pak. Oh, masalah pertama. Oh, jadi kebetulan ya. Padahal Bapak sudah ini tadi, ya. Tapi begitulah namanya undi ya. Ya, terkadang demikian, untung-untungan ini dan sebagainya. Nah, di dalam berdiskusi sebentar ini, yang Bapak amati di dalam ini adalah bagaimana keaktifan anak-anak semuanya di dalam berdiskusi ke kelompok, harus aktif. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kerjasama kelompoknya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana teman-teman, anak-anak semuanya membangun toleransi sesama teman yang berbeda pendapat pada saat diskusi. Ya, oke. Oke, anak-anak sekalian, ini pembagian kelompok. Jadi kelompok 1 tadi mengambil masalah 1. Kelompok 2 mengambil masalah 2. Yang ketiga kebetulan juga mengambil permasalahan 3. Nah, Zahra, Nurul Ain, Rafida nanti silakan dilengkapi masing-masing anggotanya ya, dan dituliskan ke Bapak, nanti Bapak lengkapi ini pembagian kelompoknya. Nah, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, ini ya. Yang pertama adalah aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Yang ketiga, toleran terhadap pemecahan masalah yang berbeda dan harus kreatif di dalam menyelesaikan masalah. Nah, kemudian tentunya selanjutnya ini
siswa bisa mengkomunikasikan, bisa mendengarkan dengan baik, dan juga bisa berargumentasi dengan baik dan bisa berkontribusi untuk teman-teman kelompoknya. Selanjutnya, ini kita pada sesi diskusi. Sebentar, Bapak kasih waktu 20 menit untuk melakukan diskusi bersama dengan teman. Silakan membagi 3 kelompok, bergabung bersama dengan teman kelompok. Oke, baik anak-anak semua. Selanjutnya kita pada sesi diskusi. Yang didiskusikan adalah masalah pembagian tadi ya, sudah dibagi tadi. Kelompok 1 membicarakan tentang masalah yang pertama, kelompok 2 membicarakan tentang masalah kedua, dan kelompok 3 membicarakan masalah ketiga. Nah, ini yang permasalahan itu sudah ada di LKPD masing-masing. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi diskusi, sebelum selanjutnya, saya mau ambil dulu semangatnya kembali. Matematika, MIPA 4, luar biasa. Merdeka belajar, siap. Oke, selamat berdiskusi. Oke, anak-anak sekalian, ada masalah di LKPD-nya? Ada. Iya. Kenapa? Perbedaannya ini matriks B dengan matriks. Ini kan semua elemen diagonalnya 1. Nah, ini nanti kalau di ini namanya salah satu matriks identitas. Oh iya. Ini kan berapa baris ini? Ya, berapa kolom? Nah, jadi ini 100 010 001 itu menjadi matriks identitas pada identitas perkalian pada kolom 3 kali 3. Kan masih ingat pada perkalian dikali berapa itu bilangan supaya hasilnya dirinya sendiri? Bilangan kali sama supaya dia kembali dirinya sendiri. Satu. Jadi itu ini dikonversi ke bentuk matriks. Jadi nanti ini 1 0 0 0 1 0 0 1 itu merupakan nanti matriks identitas. Karena kalau ini nanti dikalikan dengan matriks kawan yang lain dengan order 3 kali 3, maka hasilnya tetap sama. Kembali ke matriks itu sama, misalnya 2 kali 1 2. Nah, jadi sama juga. Maka
makanya itu dibilang matriks ya. Nah, tapi ini kan bukan satu. Nah, maka itu masuk matriks ya. Ya, yang lain ada? Ya, betul. Ini manakah yang dimaksud sebagai elemen baris ketiga kolom keempat? Nah, yang mana baris ketiga di sini? Nah, di sini ini baris ketiga. Nah, ini semua. Ini semua baris ketiga. Kolom keempat. Yang mana kolom keempat? Nah, sekarang baris ketiga kolom keempat. Ketiga 1, 2, 3. Nah, kolom keempat. 1, 2, 3. Nah, ini berapa nya? 1. Itu yang ada. Ya. Kelompok 1 ada 1. Oh ya, kita berhenti ya. Ini jadi matriks atau coba misalnya ini matriks itu persegi karena berapa baris ini? Nah, berapa kolomnya? Jadi kalau 4 baris 4 kolom ini berbentuk persegi atau persegi panjang? Misalnya ini kita lihat ini 4 tehel digabung, 4 ke sana, 4 ke belakang. Dia berbentuk apa? Persegi atau persegi panjang? Nah, berarti dia berbentuk persegi. Nah, di sini kalau misalnya ini ada matriks yang lain, kan ini 4 baris, 4 kolom. Jadi ada juga coba misalnya di sini kita lihat contoh matriks yang matriks yang lainnya. Misalnya ini matriks, coba perhatikan ini matriks kan. Berapa baris? Berapa kolomnya? Nah, berarti dia bentuk persegi atau persegi panjang? Persegi panjang. Kalau ini berbentuk ini contoh persegi sama dengan ini. Nah, jadi ada bentuk matriks bentuk persegi atau persegi panjang. Oke, anak-anak sekalian, waktu diskusi telah selesai. Jadi selanjutnya kita melangkah ke sesi presentasi. Ya, presentasi hasil diskusi. Baik, yang mau tampil pertama kelompok berapa? 1. Kelompok berapa? 1. Iya. Harus diurut? Iya. Hah? Urut. Ya, oke, kalau begitu kita persilakan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memaparkan tentang hasil diskusi kami pada permasalahan 1. Pak, bisa minta tolong gambarnya ditayangkan? Iya, bisa. Ya, ini ya. Langkah pertama yaitu isilah nama siswa pada denah tempat duduk di kelasmu sesuai dengan urutannya. Saya sudah menggambarnya, yaitu baris pertama adalah saya, Zahra, Nurul Ain, Rafida, dan Rahman. Di baris kedua, Intan, Zuhra, Rafli, dan Isla. Baris ketiga, Serli, Reski, Sulanur, dan Taufik. Baris keempat, Nova Aulia, Aisyah, Aljaid, Saifullah. Langkah kedua, berdasarkan dana tempat duduk di atas, dapat pada baris dan kolom berapa kamu duduk. Saya berada di kolom 1 dan baris pertama. Langkah ketiga, berdasarkan dana tempat duduk di atas, siapa saja yang duduk di barisan pertama.
dilihat di sini, Zahra, Nurul Ain, Rafida, dan Rahman. Yang keempat, berdasarkan dana tempat duduk di atas, siapa saja yang duduk di barisan kedua. Di sini juga bisa kalian lihat, yaitu Intan, Zuhra, Rafli, dan Islam. Yang kelima, berdasarkan dana tempat duduk di atas, siapa saja yang duduk di barisan ketiga. Yang ketiga yaitu Sherly, Reski, Zulanur, dan Taufik. Yang keenam, berdasarkan dana tempat duduk di atas, siapa saja yang duduk di barisan keempat, yaitu Nova, Aisyah, Aljais, dan Saifullah. Yang ketujuh, berdasarkan dana tempat duduk di atas, siapa yang duduk di kolom 1. Di kolom 1 yaitu saya, Intan, Sherly, dan Nova. Kesembilan, berdasarkan tempat duduk di atas, siapa yang duduk di kolom ketiga. Kolom kedua, Yang duduk di kolom kedua ada di sini Nurul Ain, Zuhra, Reski, dan Aisyah. Yang kesembilan, berdasarkan dana tempat duduk di atas, siapa saja yang duduk di kolom ketiga. Yang duduk di kolom ketiga juga ada di sini Rafida, Rafli, Zulanur, dan Aljais. Kesepuluh, berdasarkan dana tempat duduk di atas, siapa saja yang duduk di kolom keempat, yaitu Rahmat, Islam, Taufik, dan Saifullah. Dari langkah 1 sampai 10 dapat disimpulkan bahwa dana tempat duduk di kelas itu mempunyai 4 kolom dan 4 baris. Di sini sudah jelas. Dari langkah 1 sampai 11 dapat diambil nama-namanya dan ditulis dalam tanda kurung yang kurung siku atau kurung biasa. Bisa dilihat di gambar yang ini. Selanjutnya, susunan dana tempat duduk terdiri berbentuk persegi, yaitu 4 baris dan 4 kolom. Selanjutnya, jika nama-nama diganti dengan nomor urutan aksen dapat diperoleh, yaitu nomor aksen dikelaskan. Saya ada di nomor 32, 31. Selanjutnya 22, 18, 20, 22, 30, 16, 18, 28, 25, 19, 24, 27, 23, 29, 21, dan 26. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi dan persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolomnya seperti ini. Susunan bilangan diletakkan di dalam kurung biasa atau kurung siku seperti yang di samping. Ordo atau ukuran dari suatu matriks ditentukan oleh banyaknya baris dan banyaknya kolom. Dari matriks itu, ordo suatu matriks ditulis sebagai perkalian dua buah bilangan, dua buah bilangan bulat positif. Dapat dilihat yang paling bawah kan? Sudah jelas? Oke, berikan aplaus untuk kelompok 1. Kemudian ada yang ingin bertanya untuk kelompok 1. Satu pertanyaan saja, silakan. Ada? Saya Pak, Ya, silakan, Rahman. bagaimana cara menentukan baris dan kolom itu sendiri? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Untuk menentukan baris, yaitu kita bisa lihat dari sisi di sini kan, yaitu berbentuk horizontal, yaitu lurus di depan. Contohnya kan, saya duduk di sana, jadi baris pertama yaitu kan saya ke sini. Baru kolom, kalau kolom kita bisa lihat dari depan ke belakang. Mengerti? Paham. Ya. Ya. Ya, oke. Baik, sekalian kita aplaus untuk kelompok 1.
selanjutnya sesuai kesepakatan tadi kita pakai nomor urut saja ya. Jadi kita persilakan kelompok 2, silakan kelompok 1. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Dan sebelum kita lanjut di kelompok 2, sebelumnya kita karena ini masih agak loyo-loyo, jadi kita semangat dulu. Matematika ya, matematika MIPA 4 merdeka belajar. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan permasalahan 2. Dapat dilihat dari soal masing-masing. Disajikan data siswa kelas 11 MIPA yang tidak hadir dalam 1 minggu dalam tabel berikut. Pertanyaannya, coba tuliskan angka-angka dalam tabel di atas sesuai dengan baris dan kolom ke dalam bentuk matriks. Dapat dilihat, kita dapat T sama dengan, dapat dilihat dari kelas 11 MIPA 1 dituliskan 1411027. Kelas 11 MIPA 2 di sampingnya 021603. Kelas 11 MIPA 3 dapat dilihat 230146. Kelas 11 MIPA 4 3011531. Kelas 11 MIPA 5 280452. 2. Berapakah masing-masing jumlah baris dan kolom dalam matriks di atas, dan berapakah ordonya? Dapat dilihat 6 baris 5 kolom. Menentukan ordo 6 kali 5. Selanjutnya, tuliskan elemen-elemen baris kedua matriks T. Dapat dilihat baris kedua, yaitu 42308. Selanjutnya, tuliskan elemen-elemen kolom ketiga matriks T. Dapat dilihat 230146. Selanjutnya, manakah yang dimaksud sebagai elemen baris ketiga kolom keempat? Dapat dilihat baris ketiga dan kolom keempat, yaitu 1. Selanjutnya, tentukan nilai T baris kedua kolom pertama, yaitu 4, ditambah T baris pertama kolom kedua, yaitu 0, dikurang T baris pertama di kolom ketiga, yaitu 1, sama dengan 3. Ada pertanyaan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan mengajukan pertanyaan kepada kelompok 2. Jelaskan bagaimana cara menentukan ordo. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu bagaimana cara menentukan ordo. Cara menentukan ordo dapat dilihat dari jumlah baris dan kolom. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak semua, demikian tadi persentase dari kelompok 2 dan persentasenya sangat bagus. Olehnya itu kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok yang terakhir, yaitu kelompok 3 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rafida Zatayuni akan mewakili kelompok 3. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mohon teman-teman membuka halaman 7. Baik, berdasarkan permasalahan 3, kami dapat menyimpulkan
Oke, silakan. Mengapa kalian mengatakan bahwa matrik D termasuk ke jenis matrik baris? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu mengapa kami menyatakan bahwa matriks D itu termasuk matriks baris. Baiklah, kembali lagi ke pengertian bahwa matriks baris itu terdiri dari satu baris dan di matriks D hanya terdiri dari satu baris. Sekian. Oke, anak-anak semuanya, itu tadi penampilan dari kelompok 3 dan saya perhatikan semua kelompok menampilkan bagus dan jawabannya semua bagus dan semoga ini bisa dipertahankan untuk kesempatan selanjutnya. Sebelum kita melanjutkan ke kegiatan kita selanjutnya, saya persilakan kelompok 3 untuk kembali ke tempatnya. Silakan. Dan untuk semua, kita aplaus untuk semua kelompok. Oke, matematika IPA 4 luar biasa. Merdeka belajar. Oke, anak-anak semuanya, tadi kita telah mengadakan diskusi dan kemudian tadi beberapa saat yang lalu kita telah mendengarkan presentasi dari perwakilan masing-masing kelompok. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang mewakili kelompok lain. Nah, berdasarkan hasil presentasi hari ini, saya katakan bahwa usaha adik-adik semua, anak-anakku semua pagi ini sangat memuaskan buat Bapak. Kita aplaus dulu untuk semangat semua. Kemudian selanjutnya kita pindah di tahap selanjutnya. Nah, ini tadi dari kelompok 1, di mana tadi kelompok 1 menyimpulkan tentang definisi matriks. Kemudian di sini di kelompok 2 tadi mengubah tabel menjadi bentuk matriks dengan memperhatikan baris dan kolom. Baris dan kolom itu ya menandakan namanya ordo, menyatakan banyaknya ordo. Kemudian yang ketiga tadi ini adalah dari kelompok 3 mengenai beberapa jenis matriks. Di antaranya ada baris, kolom, skalar, identitas, matriks nol dan simetris. Oke, baik anak-anak semua. Selanjutnya kegiatan kita pagi ini adalah evaluasi mandiri. Jadi 15 menit ke depan adik-adik akan melakukan evaluasi mandiri. Ya. Silakan semua kerjakan di LKPD masing-masing yang Bapak bagikan. Kemudian yang diperhatikan adalah di LKPD-nya, kemudian bukunya boleh digeser di sebelah kanannya, di kanan depan. Ya, silakan digeser. Dan saya beri waktu 15 menit ke depan untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan. Untuk kerja LKPD-nya jangan lagi buka YouTube ya, bukan lagi waktunya sekarang buka YouTube. Ya. Ya.
Anak-anak sekalian, waktu evaluasi mandiri telah selesai. Jadi silakan masing-masing siswa mengumpulkan kembali LKPD-nya dan insyaallah Bapak periksa untuk kegiatan kita, pembelajaran kita selanjutnya. Dimulai dari barisannya Zuhra. Ya, selanjutnya. Oh iya. Anak-anak sekalian, terima kasih untuk hari ini kita telah mengadakan evaluasi mandiri dan semoga evaluasinya hari ini memuaskan untuk kita semua. Selanjutnya kita lanjut bersama-sama menarik kesimpulan. Namun sebelum Bapak menampilkan kesimpulannya, saya persilakan. Siapa yang mau menyimpulkan untuk Saya, Pak. definisi matriks? Saya. Saya, Pak. Siapa? Saya. Oke, silakan. Matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom yang diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Ya, oke, terima kasih. Berikutnya tentang jenis-jenis matriks, siapa yang mau menyimpulkan, menyampaikan? Saya. Oh ya, oke, silakan. Jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks diagonal, matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, matriks skala, matriks identitas, matriks simetris, dan matriks nol. Ya, oke. Dari semuanya, ya demikian pembelajaran kita hari ini. Itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh temannya tadi, sangat bagus sekali dan Bapak merasa bangga dengan adik-adik aku semuanya dengan semangatnya hari ini. Coba kita lihat ya, ini saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Sudah benar sekali apa yang disampaikan oleh temannya tadi, tapi perlu Bapak juga perjelas bahwa matriks adalah susunan bilangan yang berbentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom yang ditempatkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku yang dinotasikan dengan menggunakan huruf kapital A, B, C, dan seterusnya, terserah Anda. Kemudian berikutnya ada beberapa jenis matriks, yaitu matriks baris, matriks kolom, matriks persegi panjang, matriks diagonal, matriks segitiga bawah, matriks segitiga atas, dan matriks identitas dan matriks nol. Nah, itu kesimpulan kita hari ini. Bagaimana? Matematika? Dipampat? Merdeka belajar? Oke. Selanjutnya, kita refleksi dulu. Bagian pembelajaran yang menarik hari ini, coba. Saya, Pak. Oh iya, silakan, Sandra. Bagian yang menurut
Bagian yang menarik menurut saya yaitu pada saat diskusi kelompok dan menonton video pembelajaran. Karena biasanya di dalam kelas kita hanya melihat guru yang menjelaskan. Itu bisa membuat kita bosan. Tapi dengan menonton video yang memiliki animasi dapat membuat kita semangat dalam mengikuti pelajaran. Ya, oke, terima kasih Zahra atas penilaiannya untuk hari ini. Berikutnya siapa yang ingin mengungkapkan perasaannya hari ini? Siapa? Iya, oke, silakan. Sangat menyenangkan. Ada lagi? Oke. Baik ya, terima kasih atas penilaiannya hari ini. Berikutnya ini ya, materi kita selanjutnya adalah transpose matriks dan kesamaan dua matriks. Jadi Bapak berharap setelah pulang ke rumah ini pelajaran kita selanjutnya ini, jadi Bapak berharap kalian bisa akses Google, kemudian masuk di YouTube, kemudian mencari materi tentang transpose matriks dan kesamaan dua matriks supaya pembelajaran kita selanjutnya lebih nyaman, menarik dan tidak membosankan. Berikutnya ini yang paling penting untuk kita semua, anak-anak sekalian. Barang siapa yang tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Nah, ini kita sebagai seorang pelajar, kita harus ini dengar pesan Imam Syafi'i. Ini salah satu pesannya. Nah, kemudian selanjutnya, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik anak-anak semuanya, setelah berakhir kegiatan kita hari ini, pembelajaran kita hari ini, semoga pembelajaran kita hari ini diberkahi. Saya persilakan Islam untuk memimpin doa untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai.